diskusi ngobrol tentang bagaimana perkembangan ibu kota Nusantara. Hadir pada siang hari ini Rektor Universitas Balikpapan, Pak Dr. Isradi Jainal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Isradi? Karena beliau ini sangat paham proses perjalanan ibu kota Nusantara nih Pak Isradi. Beliau adalah pernah sebagai tim ahli, tim transisi otorita IKN, dan sepertinya sampai sekarang masih bolak-balik ibu kota Nusantara Pak Isradi. Masih bolak-balik terus masih diskusi terus, terakhir dengan Pak Jimli Asidiki dengan kepala otorita, macam-macam gitu semua. Ya, Tribuner, baru-baru ini Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 79 2025, diantaranya tentang IKN sebagai ibu kota politik. Nah, nanti kita akan diskusi apa itu ibu kota politik di tahun 2028, artinya masih ada waktu 3 tahun lagi, dan sejauh mana progres pembangunan ibu kota Nusantara. Kalau kita lihat sekarang ini kan pembangunan kawasan Istana Presiden, kemudian beberapa infrastruktur kantor Kementerian Kemenko sudah berdiri, dan kalau tidak salah dalam beberapa hari nanti itu ada groundbreaking pembangunan kawasan legislatif. Ya. Begitu Pak Rektor, mungkin update supaya Tribun juga paham sejauh mana perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara sekarang ini. Ya, jadi terkait perkembangan, jadi dalam 2 minggu terakhir ini saya kebetulan ada di IKN. Ya. Yang pertama mendampingi mahasiswa seluruh Indonesia dari UI, UGM, Unhas, kemudian Unsri, macam-macam Unair, untuk melihat dari dekat bagaimana perkembangan ibu kota Nusantara. Jadi saat itu kita berkeliling ke masjid IKN. Ya. Kemudian mereka mendarat sebagian besar di Bandar Nusantara. Yang di Sepaku. Ya, di Sepaku. Karena awalnya mereka sama-sama Pak Wakil Presiden, akan tetapi ada masalah di Sumatera, ada bencana, sehingga mahasiswa aja yang ada ke sini didampingi staf khusus Wakil Presiden. Kemudian kami juga ke Istana Wakil Presiden yang sudah selesai tahun ini. Kemudian ke Istana Negara dan masuk ke dalam. Terus yang kedua kemarin bersama dengan Lemhanas, kebetulan IKAL Lemhanas Kaltim melaksanakan kegiatan itu, kami juga tampil sebagai narasumber. Jadi awalnya kami, kemudian Ketua Lemhanas dan Kepala Otorita, yang kemudian diwakili oleh Prof. Dadan dari Lemhanas, kemudian Pak Alimudin dari IKN. Otorita IKN. Kami juga sempat. Banyak orang tua berpikir anaknya akan pintar kalau rajin belajar. Tapi Einstein, Tesla, hingga Newton justru dari IKN. Otorita IKN. Kami juga sempat melihat kembali dari dekat IKN, kemudian menanam pohon secara bersama-sama dengan Lemhanas dan lain-lain. Begitu juga sebelumnya waktu ada mahasiswa kami dengan Pak Basuki. Nah, kalau mau bicara progresnya, ya kalau kita tahu kan, kalau bicara istana, kemudian yang ditargetkan di 2022-2024 itu kan hampir semuanya melampaui target. Ya, kalau di 2024 itu dinyatakan kita akan membangun istana, kantor Kemenko, kantor-kantor pendukung. Ya, ternyata ada yang plusnya. Ada beberapa rumah sakit dibuat dan selesai. Iya, betul. Kemudian Masjid ada beberapa juga sudah mulai. Ada beberapa hotel juga. Nah, itu jadi kalau misalnya bicara klaster 2022-2024 di tahap 1 itu melampaui target. Artinya kalau kita lihat ketika Presiden Jokowi waktu itu memutuskan IKN pindah dari Jakarta ke Kaltim, progres ini sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan kalau dari saya awal. Mencatat bukan sesuai target, melampaui target. Melampaui target. Ya, karena kalau dilihat di lampiran 2 undang-undang itu kan dinyatakan bahwa nanti di tahun 2025 ada ekosistem kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ternyata di sana sudah mulai dirintis masalah kesehatan, pendidikan. Ada beberapa kampus yang sudah punya tanah, sudah mulai membangun. Ada beberapa rumah sakit yang malah sudah mulai beroperasi. Nah, kemudian target juga yang tercapai tahun ini kan, kalau saya ke IKN 3 bulan lalu lihat masjid, itu tidak kebayang bakal selesai. Ternyata saya ke sana minggu lalu bersama mahasiswa, itu sudah nyaris selesai dan hampir pasti tahun ini selesai, hampir pasti tahun depan dipakai Berarti Idul Fitri tahun depan udah bisa.
Malah di bulan Februari akan diuji coba untuk digunakan. Nah itu. Begitu juga Istana Wakil Presiden. 2 bulan lalu saya di sana, nggak nyangka secepat ini, dan itu luar biasa. Dan itu saya memang pengalaman waktu Istana Garuda itu dibikin di bulan Maret 2023. Saya ada di sana, itu masih tumpukan pasir. Ya. Nah di 2024 17 Agustus kan sudah megah dan dipakai. Itulah keajaiban yang terjadi di ibu kota Nusantara kalau kita bicara progres, ya kan. Kemudian kemarin itu mahasiswa Indonesia sendiri yang ketika ditanyakan akan malamnya kita ada penyambutan, Pak Basuki langsung menyambut. Itu dia bilang kok beda ya yang ada dengan, di media sosial betul. dengan aktualnya, dengan faktanya. Dan yang mereka itu sangat surprise ketika masuk ke kawasan istana. Mulai dari Istana Negara kemudian naik ke Istana Garuda, itu kan memang unik. Naik lift beberapa kali sampai dia kayak kelihatan kaget dengan kekaguman. Bertambah kekagumannya waktu sampai di Istana Garuda melihat keseliling hampir semuanya. Nah itu untuk sementara terkait progres ya.